Guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Kaisar pemakan surga pernah mencari pohon keabadian. Dia bahkan menembus lorong antar dimensi, melintasi wilayah bintang yang tak terhitung jumlahnya di alam bawah. Setiap kali dia pergi ke suatu wilayah bintang, bintang kultivasi yang tak terhitung jumlahnya dilahap, menyebabkan kehancuran yang meluas. Justru karena alasan inilah dia menimbulkan murka para dewa dan manusia, kata Qi Hai dengan santai. Namun, sayang sekali, bahkan kaisar pemakan surga pun tidak dapat menemukan pohon keabadian. Yang Ke merasakan merinding di punggungnya mendengar ini. Dia yakin bahwa kaisar pemakan surga belum pernah ke wilayah bintang Heng Luo. Jika dia pernah ke sana, dia mungkin memang telah menemukan pohon keabadian. Tetapi kedatangannya pasti akan membawa bencana yang tak terhapuskan di wilayah bintang Heng Luo. Qi He melanjutkan. Karena tidak dapat menemukan pohon abadi, kaisar pemakan surga harus mencari cara lain. Rumor mengatakan bahwa alasan para kaisar mengepung kaisar pemakan surga di Laut Bintang yang hancur adalah karena tindakannya tidak dapat ditoleransi oleh langit dan bumi. Tetapi itu hanya sebagian dari alasannya. Ekspresi Yang Ke berubah dan dia bertanya, alasan apa lagi? Ada alasan yang lebih besar. Dia ingin menyerang kaisar lain dan merebut sesuatu dari kaisar itu. Mendengar ini, pikiran Yang Ke berpacu dan dia tiba-tiba seperti mengingat sesuatu berseru. Mungkinkah? Qi He mengangguk. Benar, seperti yang dipikirkan kakak Yang. Jika para kaisar tidak memiliki kebencian yang tak dapat didamaikan, mereka tidak akan pernah saling bertarung. Tetapi tindakan kaisar pemakan surga jelas menyentuh batas dan kedaulatan semua kaisar. Jika mereka mengabaikan hal ini, mereka mungkin akan menjadi korban berikutnya. Jadi mereka bersatu dan menyatakan perang terhadap kaisar pemakan surga. Pertempuran itu menyebabkan langit dan bumi hancur. Alam semesta runtuh dan ini menjadi lautan bintang yang hancur. Apa yang ingin disebut kaisar pemakan surga adalah api sejati ponik dari kaisar bela diri api, kata Qi Hai dengan sungguh-sungguh. Api sejati ponik adalah warisan dari ponik api. Ponik api akan mati, tetapi api ponik tidak akan pernah padam. Ia bahkan memiliki kekuatan ilahi kelahiran kembali yang melampaui surga. Oleh karena itu, api sejati ponik juga dikenal sebagai api sejati nirvana, yang menempati peringkat pertama di antara api-api aneh di langit dan bumi. Kaisar pemakan surga ingin mendapatkan api sejati ponik untuk memahami rahasia keabadian. Jika kaisar pemakan surga berhasil, ia mungkin benar-benar mendapatkan apa yang diinginkannya. Dalam pertempuran itu, kaisar bela diri api yang menjadi fokus perhatian kaisar pemakan surga adalah yang pertama jatuh. Dan api sejati ponik juga dipaksa keluar. Untuk mencegah kaisar pemakan surga mendapatkan api sejati ponik, Kaisar Juanding menggunakan lonceng gunung dan sungai untuk menekannya. Ini adalah langkah yang sia-sia. Tanpa lonceng gunung dan sungai, kekuatan Kaisar Juanding merosot dan ia mengikuti jejak kaisar bela diri api. Namun, lonceng gunung dan sungai serta api sejati ponik yang ditekan dikirim pergi oleh kaisar lain dalam pertempuran. Mereka telah hilang sejak saat itu. Selama bertahun-tahun, banyak sekali pendekar bela diri telah masuki lautan bintang yang hancur, mencari harta karun yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung. Namun hanya sedikit yang tahu bahwa api sejati ponik terpendam di bawah lonceng gunung dan sungai. Mendengar kata-kata Qi He, Yang Ke segera mengerti mengapa dia diam-diam tetap tinggal di belakang. Dia tak kuasa menahan senyum dan berkata, "Saudari Qi He, Anda tahu banyak sekali." Qi He menjawab, "Saya telah mengawasi api sejati ponik karena beberapa alasan khusus dan saya telah mempelajari banyak sekali teks kuno untuk tujuan ini." Alasan khusus? Yang Ke mengangkat alisnya. Qi He mengepakkan tangannya dan berkata,
Sejujurnya, istri saya terluka parah 20 tahun yang lalu dan jatuh koma. Meskipun saya telah mencoba segala cara untuk memperpanjang hidupnya, itu bukanlah solusi jangka panjang. Untuk menyelamatkannya, satu-satunya hal di dunia lain, ramuan keabadian dari pohon keabadian adalah api sejati ponik. Wajah Yangke memerah dan dia mendengus dingin. Saudari Kihei, apakah Anda mencoba mendapatkan api sejati ponik dari saya? Jika demikian, maka saya telah salah menilai Anda. Kita tadi sedang mengobrol menyenangkan, tetapi sepertinya Anda memiliki niat seperti ini. Selamat tinggal. Sudah Yang, Anda salah paham. Kihei buru-buru melambaikan tangannya. Bisakah Anda mendengarkan saya sekali lagi? Yangke menatapnya dingin dan berkata, kita tidak ada hubungannya. Mengapa saya harus repot-repot dengan urusan sepele Anda? Kihei berkeringat deras dan berkata, jika saudara yang bersedia membantu saya dalam hal ini, maka saya bersedia membayar berapapun harganya. Katakan saja dan saya pasti akan melakukannya untuk Anda. Bahkan jika itu berarti kematian Anda. Yangke menyeringai, memperlihat senyum jahat. Ekspresi Kihei sedikit berubah, tetapi dia dengan cepat tersenyum acuh tak acuh. Jika saudara yang benar-benar menyelamatkan istri saya akan bunuh diri di depan Anda. Yangke sedikit terharu, bibirnya berkedut saat dia berkata, orang gila. Kihei tersenyum dan berkata, saya ingin tahu apakah Kak yang pernah bertemu wanita dalam hidupnya yang akan setia kepadanya dalam suka dan duka, tidak pernah meninggalkannya. Jika Anda pernah, Anda pasti akan mengerti perasaan saya. Beberapa sosok cantik tiba-tiba terlintas di depan mata Yangke dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa sedikit tersentuh. Dia bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan jika wanita-wanita itu berada dalam situasi seperti itu. Tiba-tiba dia mengerti perasaan Kihei. Meskipun disayangkan, saya tidak bisa memberi Anda api sejati ponik. Yangke menggelengkan kepalanya. Api sejati ponik terlalu berharga, dia ingin menyimpannya untuk Liu Yan. Dia tidak bisa begitu saja memberikannya kepada Kihei hanya karena kata-katanya. Siapa yang tahu apakah Kihei mengatakan yang sebenarnya? Bahkan jika dia benar, dia tidak memiliki hubungan nyata dengannya. Kihei berkata, Kakak Yang, Anda benar-benar salah paham. Saya tidak menginginkan api sejati ponik Anda. Yangke mengerutkan kening dan bertanya, lalu apa yang Anda inginkan? Kihei menjawab, saya hanya berpikir jika itu memungkinkan bagi Kakak Yang, bisakah Anda ikut dengan saya? Anda hanya perlu menggunakan sebagian dari kekuatan ilahi nirvana api sejati ponik, dan itu sudah cukup untuk menyelamatkan istri saya. Dan itu tidak akan membebani Anda apapun. Hanya itu? Tanya Yangke dengan heran. Iya, itu. Kihei mengangguk dengan sungguh-sungguh. Yangke berpikir sejenak sebelum bertanya. Apa sebenarnya luka istri Anda? Mengapa dia membutuhkan api sejati ponik untuk menyelamatkan nyawanya? Ekspresi Kihei menjadi gelap. Daripada cedera, lebih tepatnya dia diracuni oleh semacam racun dingin. Di luar perbatasan wilayah timur, kita terbentang tanah kuno yang luas dan tandus. Hanya sedikit yang berani menjelajahinya, sehingga peluang dan bahaya berdampingan. Banyak tokoh kuat dari wilayah timur menikmati penjelajahan dan pelatihan di tanah tandus itu. 20 tahun yang lalu, istri saya pergi ke sana sendirian dan kembali sebulan kemudian dengan luka parah. Dan tepat tidak sadarkan diri sejak saat itu. Menurut diagnosa para alkemis di bintang keluarga Ki saya, racun yang dideritanya adalah embun langit dan hujan bumi. Embun langit dan hujan bumi? Ekspresi Yangke berubah setelah mendengar ini dan dia berseru. Salah satu dari 10 racun besar. Kihei menatap Yangke dengan heran dan bertanya. Sudah Yang, Anda tahu tentang embun langit dan hujan bumi? Yangke mengangguk sedikit. Saya pernah mendengarnya. Kihei tersenyum getir. Karena Anda pernah mendengarnya dan langsung mengenalinya sebagai salah satu dari 10 racun besar, Anda tentu tahu bahwa mereka yang diracuni oleh racun ini pada dasarnya tidak dapat disembuhkan. Memang, Yangke menghela nafas pelan. Dari 10 racun mematikan tidak ada obatnya.
Pada dasarnya itu adalah hukuman mati, kecuali seseorang menemukan harta karun langka, seperti pohon keabadian. Namun, api sejati ponik dengan kekuatan ilahi nirvananya mungkin menawarkan secercah harapan bagi istri saya. Kihe menatap Yangke dengan seksama dan berkata, tujuan utama saya memasuki lautan bintang yang hancur adalah untuk menemukan api sejati ponik, dan saya bermaksud membawanya kembali ke benteng keluarga Ki. Tetapi setelah menyaksikan apa yang baru saja terjadi, saya menyadari bahwa saya terlalu naif. Dengan kekuatan saya saat ini, apalagi menaklukkan api sejati ponik, saya bahkan tidak bisa mendekatinya. Kihe tentu saja telah menyaksikan adegan kekuatan asal naga suci emas Yangke meletus dan bertarung dengan api sejati ponik. Perjuangan yang mengerikan itu membuatnya gemetar. Saudara Ki, Anda terlalu meremehkan saya. Saya tidak menaklukkannya, saya hanya menekannya untuk sementara. Yangke menjelaskan dengan tenang. Menekan? Kihe menelan ludah. Ini terdengar lebih sulit dipercaya daripada Yangke yang telah menaklukkan api sejati ponik. Dia bergumam kagum. Saudara Yang benar-benar seorang dewa. Yangke mengerutkan kening dan berkata, meskipun perasaan saudara Ki terhadap istrinya begitu kuat, mohon maafkan saya karena tidak berdaya untuk membantu. Wajah Kihe menjadi gelap. Dia tahu bahwa hal-hal seperti itu tidak bisa dipaksakan. Yangke belum memurnikan dan menaklukkan api sejati ponik. Bahkan jika dia ingin membantu, dia tidak bisa. Ini adalah kebenaran. Jika dia ingin menyelamatkan istrinya, Yangke harus memurnikan api sejati ponik ke dalam hatinya terlebih dahulu. Jika tidak, begitu api sejati ponik dilepaskan, apalagi menyelamatkannya, kemungkinan besar akan membakarnya menjadi abu dalam sekejap. Kalau begitu, saudara Yang, setelah Anda memurnikan api sejati, bisakah Anda melakukan perjalanan ke benteng keluarga Ki di wilayah timur? Kihe menatap Yangke dengan memohon, dengan sungguh-sungguh berkata, istri saya hanya punya satu jalan keluar sekarang. Jangan khawatir kakak Yang, saya sama sekali tidak akan membiarkan apa yang saya saksikan tersebar atau saya akan disambar petir. Benteng keluarga Ki berada di wilayah timur. Yangke mengangkat alisnya. Tepat sekali. Mengenai wilayah timur, saya mungkin akan pergi ke sana. Yangke mengangguk. Kali ini terlepas dari apakah dia bisa mendapatkan informasi tentang Xiao dari Yin Lengseng, dia harus pergi ke wilayah timur karena Xiao kemungkinan besar terdampar di sana. Benarkah? Kihe sangat gembira mendengar ini dan berkata dengan agak gugup. Itu luar biasa. Ngomong-ngomong, jika kakak Yang pergi ke wilayah timur, tanyakan saja tentang tanah kuno terpencil. Benteng keluarga Ki saya ada di dekatnya. Kita lihat saja nanti. Yangke tidak langsung setuju. Sangat sulit untuk membuat janji dalam situasi ini. Jika dia tidak bisa menepati janjinya, Kihe mungkin akan menyimpan dendam. Kihe jelas memahami hal itu juga, tetapi sekarang inisiatif sepenuhnya berada di tangan Yangke, dan dia tidak bisa memaksanya. Dia hanya bisa mengeluarkan manik komunikasi dari cincin spesialnya dan dengan hati-hati menyerahkannya kepada Yangke sambil berkata, saudara Yang, ini manik komunikasi saya, Anda mungkin membutuhkannya suatu hari nanti. Yangke mengambilnya dengan santai melemparkannya ke dalam cincin spesialnya dan mengepalkan tangannya memberi hormat sambil berkata, kalau begitu saya pamit. Kihe mengangguk dengan ekspresi rumit. Sebelum Yangke pergi, Kihe tiba-tiba berkata, saudara Yang, tunggu. Ada apa? Yangke berbalik dan menatapnya. Kihe berkata dengan serius, saudara Yang, apakah Anda berencana untuk mengejar lonceng gunung dan sungai? Yangke menyeringai dan berkata, bagaimana mungkin saya melewatkan harta karun seorang kaisar? Setidaknya saya harus mencobanya. Kihe berkata, lonceng gunung dan sungai Kaisar Yuanding memiliki kekuatan yang tak terbatas. Jika Anda ingin menaklukkannya, pada dasarnya tidak ada seorang pun di alam sumber Do yang dapat berhasil kecuali Anda mendapatkan pengakuan dari roh artefak dan membuatnya memilih tuannya sendiri. Mendengar ini, Yangke mengibaskan rambutnya dan tak berkata dengan acuh-acuh. Saya sangat tampan, seharusnya ia tertarik kan?
Wajah Kihe menjadi gelap. Saudara Yang, memang naga di antara manusia, tetapi Anda tidak bisa menaklukkan lonceng gunung dan sungai hanya dengan melihat betapa tampannya Anda, kata Kihe sambil memaksakan senyum. Dia membutuhkan bantuan Yangke sekarang, jadi dia tidak bisa terlalu terus terang dan menyinggung Yangke. Ekspresi Yangke berubah dan dia berkata, "Dari apa yang dikatakan Saudara Ki, apakah Anda tahu cara menaklukkan lonceng gunung dan sungai?" "Tentu saja saya tidak tahu cara menaklukkannya, tetapi saya memiliki beberapa informasi yang dapat saya berikan kepada Saudara Yang." "Oh, ceritakan pada saya." Yangke langsung tertarik. Kihe berkata, "Orang-orang hanya tahu bahwa lonceng gunung dan sungai adalah harta kekaisaran kelahiran Kaisar Yunding. Tetapi mereka tidak tahu bahwa lonceng gunung dan sungai sebenarnya bukan milik Kaisar Yuanding. Itu adalah harta kuno." "Harta kuno?" Mata Yangke menyipit mendengar ini. "Memang." Kihe mengangguk. "Kaisar Yuanding mampu naik pangkat menjadi kaisar karena ia memperoleh lonceng gunung dan sungai ini. Dapat dikatakan bahwa lonceng gunung dan sungai inilah yang membuatnya menjadi kaisar yang terkenal." "Begitukah?" Yangke terkejut. Ini benar-benar rahasia. Jika Kihe tidak memberitahunya, dia tidak akan pernah mengetahui berita seperti itu. "Kalau tidak, bagaimana lonceng gunung dan sungai bisa menekan api sejati Ponik? Bahkan setelah ditekan, Kaisar Pemakan Surga tidak bisa menembus pertahanannya. Jika itu adalah harta karun kaisar biasa, mustahil untuk menekan api ilahi seperti itu selama puluhan ribu tahun." Yangke berpikir ini masuk akal. Api sejati Ponik sangat dominan, namun tetap ditekan oleh lonceng gunung dan sungai selama puluhan ribu tahun. Jika lonceng gunung dan sungai tidak terbang sendiri kali ini, api sejati Ponik mungkin tidak akan pernah melihat cahaya matahari lagi. "Lalu informasi apa yang disebutkan Kakak Ki?" Yangke bertanya dengan suara berat. Ekspresi Kihe berubah serius. Dia berkata, "Catatan kuno mengatakan bahwa Kaisar Yuanding pernah menjelajah jauh ke tanah kuno yang tandus di wilayah timur dan secara tidak sengaja menemukan sebuah lonceng besar, lonceng gunung dan sungai. Pada saat itu Kaisar Yuanding hanyalah seorang kultivator alam kaisar biasa. Dia ingin menaklukkan lonceng gunung dan sungai tetapi tidak dapat menemukan caranya. Pada akhirnya dia menahan 81 dentingan sebelum mendapatkan pengakuan lonceng dan membawanya keluar dari tanah kuno yang tandus." "Lonceng gunung dan sungai sebenarnya berasal dari tanah kuno yang tandus itu?" Mata Yangke berbinar. Dia pernah mendengar Kihe menyebutkan tanah kuno yang tandus itu sebelumnya tetapi tidak terlalu memperhatikannya. Tetapi sekarang setelah dia mendengar bahwa lonceng gunung dan sungai berasal dari sana, dia menyadari itu adalah tempat yang luar biasa. Dan dia memutuskan bahwa jika dia memiliki kesempatan, dia bisa pergi ke sana untuk melihatnya. Namun kemampuan Kaisar Yuanding untuk menahan 81 dentingan sebelumnya mendapatkan pengakuan lonceng itu benar-benar luar biasa. Yangke juga telah mengalami kekuatan lonceng gunung dan sungai. Seorang ahli bela diri tingkat ketiga alam Sumberdo langsung tewas seketika saat kontak dekat. Dia juga tidak yakin bisa menahan 81 serangan. Tapi kata-kata Kihe jelas memberi Yangke metode untuk menaklukkan lonceng gunung dan sungai. Dan bahayanya sangat besar. "Saudara Yang, jika Anda kurang percaya diri dan kesempatan, saya sarankan Anda abaikan lonceng gunung dan sungai. Ada banyak hal baik di Laut Bintang yang hancur ini. Kita bisa bepergian bersama." Sebelum dia selesai berbicara, Yangke menyela, "Saya masih ingin pergi dan melihatnya." Wajah Kihe menjadi gelap dan dia berkata, "Kalau begitu saya tidak akan membujuk Anda lebih jauh. Saudara Yang, harap berhati-hati dalam perjalanan Anda." "Terima kasih Saudara Ki, selamat tinggal." Yangke menyeringai dan dengan itu dia melompat ke udara dan menghilang ke dalam kehampaan. Kihe berdiri di sana mengamati sosok Yangke yang menjauh dengan ekspresi yang kompleks. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas berat, menemukan arah lain dan pergi sendirian. Dia dan Yangke tidak memiliki banyak hubungan. Fakta bahwa Yangke setuju untuk membiarkannya mengunjungi benteng keluarga Ki di wilayah timur sudah cukup murah hati.
Jika itu orang lain, mereka mungkin tidak hanya mengabaikannya tetapi bahkan membunuhnya untuk membungkamnya. Lagi pula, Ki He baru saja menyaksikan Yang Ke menekan dan menundukkan api sejati Ponik. Jika ini terungkap, Yang Ke tidak akan memiliki hari-hari yang baik di masa depan. Justru karena kekhawatiran inilah Ki He bersumpah untuk tidak mengungkapkan apa yang telah dilihatnya. Tetapi dia sama sekali tidak yakin bahwa Yang Ke akan datang ke benteng keluarga Qi untuk menemukannya. Jika Yang Ke tidak pergi, istrinya pasti akan mati. Tetapi bahkan jika Yang Ke pergi, mengingat kondisi istrinya, dia hanya akan memiliki secercah harapan. Yang Ke mengejar arah terbang lonceng gunung dan sungai selama setengah hari penuh sebelum tiba-tiba merasakan jejak jiwa yang telah dia tanam pada Lan He sebelumnya. Ketika Lan He melewatinya sebelumnya, dia sengaja menepuk baunya untuk menanamkan jejak jiwa, sehingga lebih mudah baginya untuk melacaknya. Adapun menyebabkan ketidakpuasan dan kecurigaan Lan He itu tak terhindarkan. Tanpa jejak jiwa ini, Yang Ke tentu tidak akan bisa melacak keberadaan lonceng gunung dan sungai. Mengikuti arah tanda tersebut, Yang Ke terbang selama 1 jam lagi sebelum akhirnya melihat Lan He di kehampaan. Yang mengejutkannya, Lan He sedang bertarung dan dikepung. Yang Ke mengamati dengan seksama dan melihat bahwa kedua penyerang berada di tingkat ketiga alam sumber Do, memiliki kultivasi yang cukup tinggi. Lan He bertarung 2 lawan 1, tampak sangat berantakan. Tubuhnya dipenuhi luka dan darah. Sekilas pandang ke sekeliling mengungkapkan bahwa hampir semua puluhan seniman bela diri yang muncul di bintang merah gelap hadir. Lonceng gunung dan sungai tetap tak bergerak di kehampaan. Tatapan orang banyak ke arah lonceng gunung dan sungai dipenuhi keserakahan dan ketamakan. Namun tidak ada yang maju untuk merebutnya. Yang sangat membingungkan Yang Ke. Dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Namun dia agak lega melihat bahwa Yin Lengsen dari Sekte Mata Air Kuning juga hadir dan belum pergi. Penemuan ini sedikit melegakan Yang Ke. Lautan bintang yang hancur sangat luas dan tak terbatas. Jika dia kehilangan Yin Lengsen di sini, dia benar-benar tidak tahu harus mulai mencari dari mana. Hampir semua orang tetap diam di kehampaan, kecuali Lan He yang sedang melawan 2 lawannya. Karena itu, kedatangan Yang Ke segera menarik perhatian yang cukup besar. Yin Lengsen meliriknya dengan acuh tak acuh, tetapi karena Yang Ke mengenakan topengnya, dia tidak khawatir dikenali. Jangan mendekat! Tepat ketika Yang Ke bergegas mendekat, Lan He yang sedang bertarung dan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan tiba-tiba berteriak ke arahnya. Kelengahan sesaat ini mengakibatkan 2 luka baru di tubuhnya. Darah mengalir deras. Yang Ke menatapnya dan heran. Bertanya-tanya mengapa wanita ini mencegahnya mendekat, terutama ketika dia sendiri sedang diserang. Jika itu karena tindakannya sebelumnya yang dia anggap menjijikkan, maka ini tampak terlalu sensitif. Namun Yang Ke dengan cepat memahami maksudnya. Dia baru saja tiba ketika dia langsung merasakan keanehan di sekitarnya. Di dalam kehampaan ini sebuah formasi alami tersembunyi, sangat tersembunyi dan berbahaya. Dari luar tempat itu sama sekali tidak terdeteksi. Tetapi begitu masuk ke dalam, seseorang merasa dikelilingi bahaya, tanpa jalan keluar. Tidak heran lonceng gunung dan sungai berada tepat di depan mata mereka, namun tidak ada yang berani bertindak gegabah. Lokasi lonceng gunung dan sungai tampaknya merupakan tempat paling berbahaya di seluruh formasi alam, di mana satu gerakan saja akan memiliki konsekuensi yang luas. Menyadari hal ini, wajah Yang Ke menjadi gelap. Melirik sekeliling, dia melihat puluhan pendekar bela diri menatapnya dengan rasa senang. Wajah mereka penuh ejekan. Yang Ke mendengus dingin dan meraung. Apa yang kalian lihat? Sekumpulan sampah. Percayalah, saya akan mencungkil mata kalian. Ia tanpa sengaja tersandung ke formasi alam ini. Merasa agak kesal. Meskipun dapat dimengerti bahwa orang-orang itu tidak memperingatkannya, sikap mengejek mereka saat ini sangat menjengkelkan. Begitu ia mengucapkan kata-kata itu, puluhan tatapan tertuju pada Yang Ke. Aura pembunuh langsung menyebar dan membekukan ruang di sekitarnya. Setiap pendekar bela diri yang datang ke sini adalah elit dari sekte besar. Selalu menganggap diri mereka tinggi. Sekarang Yang Ke menyebut mereka sampah. Siapa yang bisa mentolerir itu? Terlebih lagi, Yang Ke telah menghina semua orang dengan satu kalimat. Ini benar-benar melanggar hukum dan mengabaikan batasan mereka sendiri.
Banyak orang memandang Yangke seolah-olah dia sudah mati. Yangke mengerutkan bibir, tidak mempedulikan kerumunan, dan menoleh ke Lanhe bertanya, "Dendam apa yang dimiliki kedua orang ini terhadap Anda sehingga mereka harus bertarung di sini?" Hanya Lanhe yang memperingatkannya untuk tidak datang, dan bahkan saat itu pun dia dikelilingi. Ini sedikit menyentuh Yangke, dan dia tentu saja tidak bisa hanya berdiri diam dalam situasi ini. Lanhe menjawab dengan kesal, "Perselisihan antar sekte bukanlah urusan pribadi saya." Alasan dia berbicara dengan Yangke sebelumnya bukanlah untuk menyelamatkan nyawanya. Dia hanya ingin Yangke menyampaikan pesan kepada sektenya, memberitahu mereka tentang kesulitan yang mereka hadapi. Jika dia mati di sini, setidaknya seseorang akan tahu. Tapi si bodoh ini telah menerobos masuk tanpa pikir panjang, dan sekarang dia tidak bisa pergi meskipun dia mau. Lanhe menyadari bahwa sejak dia bertemu pria ini semuanya menjadi kacau, sepertinya dia dikutuk. Salah satu dari dua pria yang mengelilingi Lanhe berteriak, "Dasar perempuan rendahan, Anda mengebiri kakak senior sekte kami. Dia bukan manusia maupun hantu sekarang, dan Anda berani mengatakan itu bukan urusan pribadi saya." Mendengar ini, ekspresi semua orang menjadi sangat beragam. Diam-diam bersimpati pada kakak senior yang tidak dapat dijelaskan itu. Seorang pria dikebiri, sungguh hal yang tragis. Hanya memikirkan hal itu saja membuat mereka merinding. Lanhe berkata dingin, "Dia menggunakan benda itu untuk melakukan perbuatan jahat dan dia pantas dihukum." Pria itu dengan marah membalas, "Dengan penampilan Anda, tak seorang pun di dunia ini akan tertarik pada Anda. Saya rasa Anda hanya iri, makanya Anda menyerang kakak senior seperti itu." Pria lain juga berteriak, "Benar, sebagai seorang wanita Anda tak punya apa-apa. Saya khawatir Anda tak akan pernah merasakan kenikmatan seorang pria seumur hidup Anda. Jika Anda tidak percaya, telanjanglah sekarang dan lihat pria mana di sini yang bahkan akan melirik Anda." Apakah ini seorang wanita? Di antara para pendekar bela diri di sekitarnya, salah satu dari mereka melebarkan matanya dan bertanya dengan heran, "Saya benar-benar telah membutakan diri saya sendiri. Saya kira dia seorang pria. Wanita ini benar-benar menarik. Mungkinkah dia lahir di keluarga yang salah?" Kalian semua tidak mengerti. Semakin menarik seorang wanita, semakin menyenangkan untuk diajak bermain. "Kakak, seleramu agak berat." Keributan dari segala arah membuat wajah Lanhe memerah, entah karena marah atau alasan lain, sulit untuk dipastikan. Meskipun dia ramah dan berpenampilan agak aneh, dia tetap seorang wanita, dan diperlakukan seperti itu di depan mukanya tentu saja membuatnya sangat malu dan marah. Bahkan dengan ketenangan dan kultivasinya yang baik, dia sekarang benar-benar kacau. Kedua pendekar bela diri yang menyerangnya senang melihat ini dan menyerang dengan lebih kejam. Lanhe cukup kuat, dan meskipun mereka berdua memiliki keunggulan yang jelas dalam serangan gabungan mereka, mereka tetap harus membayar harga untuk mengalahkannya. Namun pikiran Lanhe sedang kacau, dan kekalahan sudah di depan mata. Hanya masalah waktu sebelum dia terbunuh. Tepat saat itu, orang lain tertawa terbahak-bahak. "Nama Lanhe dari lembah Tianlang. Siapa di seluruh wilayah timur yang tidak mengenalnya? Oh, maaf, saya salah bicara." Suara orang ini terdengar familiar bagi Yangke. Dia menoleh dan langsung melihat putra suci Chang Ho dan Chang Xian dari Tanah Suci Brahma. Yang berbicara adalah Chang Ho, yang sebelumnya pernah bertukar pukulan dengan Yangke. Dilihat dari kata-katanya, dia jelas mengenal Lanhe, dan meskipun mereka tidak terlalu dekat, mereka bahkan memiliki beberapa keterikatan. Itulah sebabnya dia memanfaatkan kemalangan Lanhe. "Lembah Tianlang?" Yangke mengangkat alisnya, merasa pernah mendengar nama kekuatan ini di suatu tempat sebelumnya, tetapi tidak dapat mengingatnya dengan jelas. "Apakah dia laki-laki atau perempuan? Mari kita lihat." Seseorang mengejek dan segera diikuti oleh suara-suara lain. "Diam kalian semua!" Yangke dengan dingin mengamati sekelilingnya, mencibir. Sekumpulan pria dewasa, apakah menyenangkan melihat seorang wanita diintimidasi? Pria yang mengejek itu segera meraung. "Anda pikir Anda siapa, bocah? Anda tadi sombong. Sekarang Anda berani bersikap tidak sopan. Berani menyebut nama Anda." Yang lain juga menatap Yangke dengan tajam, sangat tidak puas dengan sikapnya yang sombong.
Yang Ke mendengus dingin, mengabaikan pria itu dan melangkah maju. Dia melayang ke arah Lan He, dan di tengah jalan 10 jarinya bergerak cepat, melepaskan lebih dari 100 benang darah emas. Dalam sekejap cahaya kemasan bersinar terang, dan benang darah emas dengan cepat menebas udara, menghasilkan serangkaian suara siulan. Kedua pria yang mengepung Lan He tidak mengendurkan serangan mereka padanya, tetapi mereka juga waspada terhadap gerakan Yang Ke, karena dia tampaknya memiliki hubungan dengan Lan He. Jadi begitu Yang Ke bergerak, kedua pria itu bereaksi. Salah satu dari mereka menebas Yang Ke dengan pedangnya, berteriak, "Anak muda, Anda mencari kematian." Serangan ini sangat indah, seolah mampu menghancurkan langit. Cahaya pedang yang ganas dan tak tertandingi meredupkan langit dan bumi, dan semua penonton pucat pasi. Benang-benang darah emas itu bergeser dan dengan cepat tiba-tiba berubah menjadi jaring emas besar. Berusaha menyelimuti langit dan bumi, langsung menyelimuti cahaya pedang di dalamnya. Suara desisan tak henti-hentinya terdengar. Meskipun cahaya pedang itu kuat, ia sama sekali tidak mampu menembus pertahanan benang-benang darah emas dan langsung ditekan. Sebaliknya, jaring emas itu tak kenal ampun. Jaring emas itu tiba-tiba menutup di depan pendekar bela diri itu, seolah-olah mencoba menyelimutinya. Ekspresi pendekar bela diri itu berubah drastis, meskipun dia tidak tahu apa yang aneh tentang jaring emas itu. Kekuatan mengerikan yang terpancar darinya tak dapat disangkal. Dia tidak berani membiarkannya menyentuhnya dengan mudah dan mundur dengan cepat. Tetapi di saat berikutnya, matanya melebar karena tak percaya. Seolah-olah dia telah melihat hantu di siang bolong. Yang Ke yang berada puluhan kaki jauhnya tiba-tiba muncul di hadapannya seperti hantu. Dia menyeringai, memperlihatkan deretan gigi putih yang berkilau dingin. Tangan dan kaki Yang Ke menjadi sedingin es dan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Dia bahkan tidak menyadari bagaimana Yang Ke bisa begitu dekat. Rasanya hanya sesaat berlalu dan keduanya sudah berhadapan muka. Mata mereka bertemu dan pendekar itu hanya melihat bayangan kuncup teratai putih murni tiba-tiba terproyeksi ke mata kiri Yang Ke. Kuncup itu tanpa celah dan sempurna, lalu menghilang dalam sekejap. Detik berikutnya kesadarannya berguncang hebat, membuat pusing dan hampir tidak bisa berdiri. Yang Ke melayangkan pukulan yang kekuatannya meledak. Suara tulang rusuk patah terdengar dan darah berceceran. Pendekar itu berdiri membeku di tempatnya. Matanya terbelalak tak percaya menatap Yang Ke. Desahan kolektif menyebar di antara kerumunan. Semua orang telah menyaksikan Yang Ke menerjang lawannya dan tanpa mengetahui teknik rahasia apa yang dia gunakan, lawannya langsung menggeliat kesakitan. Dengan pukulan Yang Ke, sebuah lubang menganga terbentuk di dada pendekar itu. Lengannya menembus tempat di dalamnya. Mata orang-orang yang berdiri di belakang pendekar itu berkedut hebat. Pada saat itu, telapak tangan Yang Ke menahan jantung yang berdetak kencang, pemandangan berdarah yang terlalu mengerikan untuk dilihat. Dengan sedikit usaha, jantung itu pecah, dan dengan suara dentuman keras itu, sang pendekar bela diri kepalanya terkulai ke samping, tak bernyawa. Segera, serangkaian suara menelan terdengar dan tatapan banyak orang ke arah Yang Ke akhirnya berubah. Bahkan orang-orang terkuat dan paling sombong yang hadir menjadi serius. Membunuh seorang pendekar bela diri dengan level yang sama dalam sekejap mata dan tampaknya tanpa menggunakan kekuatan penuh mereka adalah sesuatu yang hanya sedikit orang yang hadir mampu lakukan. Bahkan jika mereka bisa, mereka harus menggunakan teknik rahasia yang ampuh dan sama mahalnya. Tetapi Yang Ke di sisi lain tampaknya hanya memanggil jaring emas dan melayangkan pukulan. Membunuh semudah dan sesederhana menyembelih ayam atau anjing. Baru sekarang semua orang menyadari bahwa kesombongan dan penghinaan Yang Ke terhadap orang lain didukung oleh kemampuan nyata. "Dialah orangnya," mata Chang Ho menyipit menatap Yang Ke dengan seksama, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. "Siapa?" tanya Chang Xian dengan suara rendah. Chang Ho berkata dengan wajah muram, "Jika saya tidak salah, orang ini adalah orang yang bersama Yu Ying sebelumnya." Chang Xian terkejut. "Oh, bagaimana mungkin? Bukankah orang itu terluka oleh Anda dalam satu gerakan? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Selain itu, keduanya terlihat berbeda." Dia tampak tidak percaya. Chang Hao berkata,
Penampilan bisa berubah, tetapi aura tidak. Saya merasakannya saat dia bergerak. Anak ini telah menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Dia pasti menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Tapi dia ada di sini sekarang. Di mana Yuying? Chang Xian berkata dengan wajah muram. Serangan anak ini sangat kejam. Yuying sepertinya dalam bahaya besar. Chang Hao berkata dengan cemas. Saya pernah mengalahkan anak ini sebelumnya. Saya tidak tahu apakah dia akan menyimpan dendam jika dia menyerang saya. Pada titik ini wajahnya sedikit pucat. Sebagai putra suci tanah suci Brahma, dia tidak pernah takut pada siapapun di alam sumber Do. Tetapi sekarang, melihat serangan Yang yang tegas dan tanpa ampun, dia tidak bisa tidak merasa gelisah. Ekspresi Chang Xian berubah dan dia berkata, jika Yuying benar-benar mati di tangannya, kita bisa mengirim pesan ke sekte mata air kuning. Yin Lengseng bukanlah orang yang bisa diajak bicara dengan mudah. Mata Chang Hao berbinar dan dia mengangguk. Benar, itu ide yang bagus. Sementara keduanya bertukar ide secara rahasia, pertempuran di pihak Lan He juga berakhir. Meskipun penampilannya biasa saja, kekuatan Lan He sungguh luar biasa. Sebelumnya dia telah dikepung dan dikalahkan oleh 2 penyerang, tetapi sekarang Yang dengan cepat dan tegas membunuh salah satu dari mereka, menyebabkan yang lain kehilangan ketenangannya karena terkejut. Lan He memanfaatkan kesempatan untuk melakukan serangan balik, dengan cepat menghabisinya. 2 pancaran cahaya bintang melesat ke atas, masing-masing dikumpulkan oleh Yang dan Lan He, bersama dengan cincin spesial dari kedua penyerang. Setelah selamat dari cobaan itu, Lan He menatap Yang dengan rasa terima kasih. Terlepas dari alasan Yang membantunya, dia telah menyelamatkan hidupnya. Jika dia tidak ikut campur, dia akan mati di sini cepat atau lambat. Mungkin juga akan membawa seseorang bersamanya sebelum dia mati. Siapa yang tadi bertanya siapa saya? Tatapan Yang menyapu sekeliling. Kesombongannya tak terbatas. Dia berteriak, ayo maju dan saya akan memberitahu Anda. Orang yang berbicara sebelumnya tidak berani maju dan sudah bersembunyi di balik kerumunan. Matanya gemetar ketakutan. Teman, bukankah seharusnya seseorang sedikit lebih rendah hati? Chang Hao tiba-tiba bercibir, menatap Yang dan berkata, Anda pikir Anda tak terkalahkan dan tidak menganggap serius siapapun di sini? Kata-katanya menyeret semua orang ke dalam keributan, segera menimbulkan ketidakpuasan di antara banyak orang yang menatap Yang dengan marah. Meskipun Chang Hao dicurigai menabur perselisihan, sikap Yang memang terlalu berlebihan. Lalu kenapa kalau saya tidak menganggap Anda serius? Silakan saja, berani-beraninya Anda melawan saya. Yang menatap Chang Hao dengan dingin, bertanya-tanya apa maksudnya dengan langsung berbicara lebih dulu. Chang Hao mendengus dingin, sama sekali tidak marah, tetapi hanya tersenyum pada Yang dan ekspresi dingin. Di mana Yuying? Seseorang tiba-tiba bertanya. Yang meretan kening menatap pembicara dengan ekspresi aneh. Pembicara itu tak lain adalah Yin Lengseng. Ini menarik. Dia bahkan belum mencarinya dan Yin Lengseng telah datang kepadanya terlebih dahulu. Langsung bertanya tentang Yuying. Bagaimana dia tahu Yuying bersamanya? Dia telah mengubah penampilannya. Namun Yang dengan cepat menyadari sesuatu. Melirik Chang Hao dengan penuh arti, memahami bahwa Chang Hao pasti mengenalinya ketika dia bergerak sebelumnya. Lama tidak bertemu, saya tidak menyangka Anda telah mencapai level ini. Yin Lengseng menatap Yang dengan sedikit terkejut, jelas sudah mengetahui identitas aslinya, terutama karena Zhong Yingyong sebelumnya telah mengirimnya pesan, mengungkapkan beberapa informasi. Itulah mengapa Yin Lengseng sangat terkejut. Dia mampu berkultivasi hingga tingkat ketiga alam sumber Do karena kedukungan kuat dari sekte dan bimbingan guru yang baik. Dia tidak percaya Yang memiliki keberuntungan seperti itu. Jika Yang tidak memiliki kondisi seperti itu tetapi masih mencapai level yang sama dengannya, itu berarti Yang memiliki keberuntungan yang luar biasa. Anda juga tidak buruk? Yang mencibir. Sekarang identitasnya telah terungkap, tidak ada gunanya menyembunyikannya lagi. Jadi dia hanya mengulurkan tangan dan melepas topeng dari wajahnya, mengungkapkan penampilan aslinya. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya.
Bye bye.